Nama saya Rofiatun Nisa. Saya dari kelas 10 TKJ 2 nomor absen 34 akan melakukan instalasi sistem operasi pada VirtualBox Windows 7. Pertama-tama kita buka dulu VirtualBox-nya. Kemudian pilih new, namanya kita isikan sesuai keinginan kita. Di sini saya akan memakai nama saya sendiri. Kita pilih di sini tipenya Microsoft Windows karena kita akan menginstal Microsoft Windows, dan versinya kita pilih Windows 7 32 bit. Memori size-nya 512 MB. Di next, storage-nya kita pilih dynamical, terus size-nya ini kita buat 100 GB. Di sini kita bisa membuat ukuran ini dengan berapapun yang kita inginkan dan yang kita butuhkan, sesuai yang kita butuhkan. Ketika kita lihat pensettingannya, sistemnya 512 iya, storage-nya empty iya, lalu kita oke, lalu kita start. Sementara start, kita masukkan dulu DVD masternya. Kita pilih ini, kita mau ambil dari mana. Berarti dari drive D, berarti dari drive F. Kita klik, maka VirtualBox akan melakukan startnya. Saat ini kita bisa mengetikkan apa saja yang kita inginkan karena di sini you have the auto capture keyboard option turned on. This will cause the virtual machine to automatically capture the keyboard. Di sini maksudnya adalah kita harus menekan tombol apapun untuk ini mesinnya biar otomatis dari keyboard ke keyboard, seperti itu. Kita tunggu sampai Windows loading filenya selesai. Auto keyboard ini.
Di sini bahasa untuk menginstalnya, kita pilih bahasa Inggris. Formatnya kita pilih Indonesia. Kita cari Indonesia. Keyboard inputnya United States. Pilih, lalu install now. Setup is starting. Berarti ini sedang berjalan. Di sini disarankan agar kita tidak butuh untuk menekan mouse-nya. Mouse pointer integration, it means you do not need to capture the mouse pointer. Di sini kita diharapkan tidak mengklik apapun. Ini penerimaan lisensinya, lisensi Windows 7-nya, lalu kita accept the license in item. Terus tipe instalasinya kita pilih custom atau advance. Nah, ini adalah bagian tersusah. Kita pilih drive option, lalu new. Kita ketikkan ini untuk mengatur partisi sistem C nya. Kita akan buat 8000, lalu kita apply, install Windows-nya, kita oke. Tunggu. Memori yang masih tersisa kita bagi lagi, karena di sini saya hanya ingin membuat partisi sistem C dan lokal disk D. Saya tidak akan membagi ini menjadi dua lagi, jadi saya apply. Setelah saya apply, di sini sudah ada sistem C nya, sudah ada lokal disk D nya, dan next. Di sini kita harus menunggu sampai penginstalannya komplit. Sedikit memakan waktu agak lama sampai expanding Windows filenya ini berjalan sampai 100%. Kita dapat menunggu ini dengan cara bersabar dan memang ini membutuhkan waktu yang agak sedikit lama, jadi kita bisa meninggalnya untuk melakukan aktivitas sedikit, atau kalau tidak kita bisa makan sambil menunggu ini, karena ini memakan waktu yang cukup lama, kira-kira hampir 20 menit atau tidak 15 menit. 何をしている。早くお持ちするんだ。 Dan di sini sudah mulai berjalan 12%. ウィルス様、どうぞお召し上がりくださいませ。どれもこの星の一流シェフが腕によりをかけてお作りしたトレビアンな一品にございます。そう。これがね。 ataupun dengan aktivitas yang lain.
masih merekam. Oke. Saat ini sudah berjalan 40%, kita tinggal menunggu 60% lagi dan baru memakan waktu 5 menit. Biasanya itu lama, beberapa kali saya menginstal lewat VirtualBox. Tapi entah kenapa pada saat ini cuma 5 menit. Kita tinggal tunggu. Dan saat ini sudah berjalan 40%. Ya, sekarang sudah 98%. Kita tinggal menunggu 2% lagi untuk menyelesaikan penginstalan Windows-nya. Memang sedikit, tapi entah kenapa malah menjadi lemot seperti ini. Sudah 100%. Ini berarti proses sudah akan segera berakhir. Akan mengkomplitkan penginstalannya. Windows membutuhkan waktu untuk merestart komputer. Dan di sini kita tidak boleh menekan apapun dari mouse ataupun dari keyboard. Windows akan melakukan proses startnya, tapi nanti pasti akan kembali lagi ke pada proses penginstalannya. Jadi diibaratkan itu sebagai proses penyempurnaan dari penginstalan Windows yang kita install tadi. Di sini kita tidak boleh menekan apapun, mengeklik apapun, karena setup sedang mengupdate penyetingan registrasinya. Setup sedang memulai servisnya. Kembali lagi ke proses instalasi Windows-nya, karena di sini akan menyempurnakan penginstalan sistem operasi yang kita install tadi. Ini dimana semua informasi yang dibutuhkan sekarang, komputer akan restart sampai instalasinya selesai.
diteruske Mbak Ida tambah Ani lagi garap. Dan pengen installnya juga belum selesai sampai saat ini. Setup akan berjalan setelah restart, memulai kembali komputer. Sistemnya sudah mulai berjalan. Setup sedang mempersiapkan untuk pertama kali penggunaan komputer. Ini adalah nama untuk komputer kita. Kita bisa menamainya sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya akan menamakannya dengan Nisa PC. Lalu klik next. Karena di sini saya tidak ingin menggunakan password pada komputer saya, langsung saja saya next. Saya di sini belum memiliki kunci produk dari Windows, langsung saja di next. Kemudian use recommended setting. Time zone-nya kita sesuaikan, yaitu di Bangkok, Jakarta. Time-nya kita buat tanggal 3, benar. Time-nya sudah sesuai, lalu kita next. Kemudian kita atur posisi komputernya, kita ditaruh di public network. Maka Windows akan menyelesaikan penyetingan terakhir. Akan muncul tampilan command prompt dari Windows-nya. Di sini command prompt, pada saat kita menggunakan WiFi kita bisa menggunakannya sebagai cara untuk mengeping atau
sekadar mengecek bandwidth dan melakukan tindakan yang bodoh seperti yang biasa saya lakukan. Pada saat ini kita juga membutuhkan waktu yang sedikit lama, setidaknya 2-3 menitan.にしては頭を使ったようですね。もっと時間かけてそいつに慣れてからこの星に来るべきだったな。そしたら負けてたのはオラの方だった。そんなもの私は認めません。フリーザー、今のおめえにはオラは倒せねえ。フリーザ様、これでおめえにも分かったろか。これ以上やっても意味がねえ。さあ死になさい。さあ選手交代だ。Ternyata ini tidak hanya sekadar memerlukan waktu yang cukup lama, tapi memanglah sangat lama. Rupanya waktu ini sudah berjalan hampir setengah jam lebih.
Dan sekarang Windows 7 nya sudah dapat digunakan. Mempersiapkan layar desktopnya. Tugas berpedipik. Ini Windows-nya sudah dapat digunakan. Saya akan merefreshnya terlebih dahulu. Kemudian saya membuka file manager. Saya akan mengecek partisinya. Apakah benar sudah menjadi 2 partisi, dan ternyata benar. Dan untuk menggunakan partisi lokal disk D ini kita harus memformatnya terlebih dahulu dengan cara diklik lalu pilih format disk. Lalu kita checklist yang format option quick format, kemudian kita start. Ini adalah peringatan untuk mengformat semua data yang ada di lokal disk D, lalu kita oke. Pemformatan sudah komplit, kita oke. Kita tutup ini. Lalu kita buka komputer lagi, dan di sini sudah terdapat 2 partisi seperti yang saya inginkan tadi. Lalu akan saya klik kanan, properties, saya akan melihat semuanya. Ratingnya tidak tersedia, namanya sesuai yang saya berikan tadi, yaitu Nisa PC. Sistem tipenya 32 bit, memorinya 512. Kita akan mengecek device manajernya. Pasti akan terdapat 1 pentung di dalamnya, dan ini memang benar di other device. Kalau terdapat pentung seperti ini, kita bisa melakukan install itu yang ada pentungnya itu. Lalu kita klik start. Kita lihat semua aplikasi yang ada di sini, semua program, belum ada apa-apanya. Dan sekarang saya akan men-shutdown Windows 7 yang telah saya buat tadi, dan saya shutdown. Disarankan kalau ingin mematikan mesin VirtualBox, sebelum itu kita harus men-shutdown sistem operasi yang sudah kita install tadi. Dan untuk memastikan ini sudah terinstall dengan benar, kita coba mempower on-kannya lagi. Dari azan
kembali ke azan. Rupanya kita sudah 1 jam melakukan proses instalasi ini. Dan ternyata Windows yang tadi sudah saya install sudah benar-benar terinstall pada VirtualBox yang saya miliki dengan nama Rofia Tunisa 10 TKJ2. Coba kayak pendingin laptop. Di kamarku. Bagus, gak usah. Di sini ada instruksi, kita harus menekan huruf apapun yang ada di keyboard. Dan sistem operasi yang saya install tadi memang sudah benar-benar terinstall dengan benar. Maka dari itu saya akan mengakhiri praktek instalasi Windows 7 32 bit pada VirtualBox pada hari ini. Saya Rofia Tunisa, kelas 10 TKJ 2, biasa dipanggil Nisa, nomor absen 34. Dan terima kasih.